Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Said Ismail dari program studi Akidah Filsafat Islam Fakultas Usuluddin dan Humaniora. Berbicara masalah toleransi dan religiusitas, tak lepas yang namanya antara karakter seseorang, tindak laku seseorang terhadap orang lain, dan apa ketentuan dari konsep mereka melakukan kepada orang lain. Maka untuk memahami religiusitas ini, pentingnya kita memahami sebuah etika. Maka hal inilah yang akan kita bahas pada video kali ini. Pernahkah kamu berpikir bahwa Yesus selalu memaafkan orang yang melukainya? Atau Nabi Muhammad yang telah mendoakan orang yang telah meludahinya, menjahatinya, dan membuat buruk kepada Nabi Muhammad, dia selalu mendoakan baik kepada mereka? Pernahkah kamu berpikir seperti itu? Wow, terkesan luar biasa. Tapi jangan berpikir bahwa mereka itu adalah sosok yang suci dan kita tidak bisa meniru kepada mereka. Ingatlah satu hal, apa yang mereka lakukan adalah contoh bagaimana kita bisa melakukannya. Ini bukan tentang najis ataupun suci. Ini adalah tentang menjadi manusia. Manusia yang telah diselimuti kemungkaran yang antara dendam, murka, dan sesuatu hal yang buruk. Ini tentang etika dan religiusitas, tentang diri kita maupun tentang orang lain. Ini adalah gaya filsafat yang digagas oleh filosof Betuania yang juga merupakan panutan dari Duda, yaitu Emmanuel Levinas. Sebelum saya membahas kepada pembahasan filsafat etika dari Emmanuel Levinas, saya akan menguji pemahaman kita semua tentang moral, etika, dan religiusitas. Tak jarang bahkan kita yang mengetahui kapan kita mengatakan ini adalah etika, ini adalah moral, ini adalah religiusitas. Maka kita sebelum membahas ke filsafat etika Emmanuel Levinas, kita harus mengetahui antara moral, etika, dan religiusitas. Apa itu moral? Moral adalah pesan, pembelajaran, atau nilai dari suatu makna yang kita petik biasanya dari suatu kejadian yang kita alami. Maka untuk itu, moral biasanya kita setelah memetik pelajaran dari sebuah kehidupan, sebuah pengalaman empirik dari seseorang, kita akan menemukan antara dua, yakni baik dan buruk. Hanya dua. Dari nilai itu ada dua, baik dan buruk. Nilai yang baik ataupun buruk itu secara mutlak ataupun secara relatif. Jadi di sisi lain, filsafat yang mempelajari tentang moral adalah filsafat etika. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sistemasi antara yang benar dan yang salah. Etika bersama estetika itu berbicara tentang masalah nilai. Hanya saja etika itu berbicara tentang moral dan tindakan, estetika itu berbicara tentang rasa. Etika itu mendefinisikan kepada moral manusia antara konsep-konsep baik dan buruk, dan benar dan salah. Itu termasuk dalam etika, dalam cabang filsafat pembahasannya. Tindakan itu adalah reaksi, sedangkan moral itu merupakan refleksi. Di dalam tindakan ada namanya reaksi, kemudian muncullah nilai daripada reaksi tersebut, maka itu merupakan refleksi yang disebut dengan moralitas. Singkatnya atau kesimpulannya bahwa
Etika itu merujuk pada tindakan atau perilakunya, sedangkan moralitas itu merujuk pada nilai itu sendiri. Kemudian kita membahas tentang religiusitas. Religiusitas juga mengenai nilai-nilai. Jadi religiusitas itu juga membahas tentang nilai-nilai, tetapi hanya saja religiusitas itu adalah sesuatu hal yang harus dilakukan seseorang terhadap tingkat pengetahuan agamanya yang diwujudkan dalam pengalaman nilai-nilai agama, yakni dengan memenuhi aturan-aturan dan menjalankan kewajiban-kewajiban dengan keikhlasan hati. Etika itu membahas tentang tindakan, moralitas membahas tentang nilai itu sendiri. Kemudian religiusitas membahas tentang bagaimana cara melakukan tindakan itu dengan sesuai agama dan nilai-nilai dari konsep agama. Dari sini ada korelasi dan hubungan satu dengan yang lain. Jadi antara etika, moralitas atau moral dan religiusitas itu saling berhubungan. Dari penjelasan singkat di sana, mungkin kamu mulai menyadari bahwa untuk benar dan salah, baik dan buruk atau sejenisnya, semuanya memiliki basis yang cukup untuk pemahaman yang bervariasi. Kamu mungkin sering menilai bahwa mencuri itu adalah perilaku yang buruk dan tidak baik. Bersedekah adalah tindakan yang terpuji. Ada banyak hal yang kamu kategorikan etis. Ada juga banyak hal yang kamu kategorikan tidak etis. Pertanyaannya, jika kamu seorang pencuri, apakah mencuri itu etis? Atau jika kamu seorang dokter, apakah membunuh itu tidak etis? Atau kamu tahu bahwa seorang istri kamu yang bermain dengan lelaki bermesraan di belakang kamu, kemudian kamu menceraikannya, apakah itu tindakan yang etis? Atau tindakan yang tidak etis? Atau yang etis itu bahkan memberikan maaf kepadanya dan memberikan kesempatan berikutnya. Dari sini kamu mulai memahami bahwa ada sesuatu yang bukan tentang baik dan buruk saja, benar dan salah, namun ada hal yang melampauinya. Sebut saja pemakluman. Pemakluman adalah menilai dari hal yang lain. Mungkin ada sesuatu hal yang lain dari putusan orang-orang itu, atau opsi dari penilaian tentang etis atau tidak etis dengan penilaian yang lain. Itu pemakluman. Nah, Emmanuel Levinas memiliki pendapat-pendapat pertanyaan-pertanyaan yang ada di atas. Bagi Levinas, etika bukan hanya sebuah teori yang dikategorikan tentang baik ataupun buruk saja, bukan aturan yang visual atau tampak mata atau yang wajib ditaati. Bagi Levinas, etika itu lahir dari relasi perjumpaan yang konkret dengan manusia atau the other, melalui perjumpaan wajah yang dilihat dari manusia, di mana orang lain itu menampilkan dirinya melalui wajahnya. Ya, sebut saja wajah atau kulit yang menempel di depan tengkorak kita. Tapi bukan wajah yang secara fisikal yang disebut oleh Levinas, namun citra wajah yang apa yang ada di balik dari wajah kita. Perjumpaan konkret bagi Levinas itu adalah perjumpaan yang nyata, face to face, diri kita dengan orang lain, self dengan other. Perjumpaan tersebut inilah yang nanti akan menjadikan relasi yang etis. Relasi etis itu adalah relasi yang bersifat mental, bukan yang bersifat fisikal. Perjumpaan yang terjadi dan terkonstruksi di benak kita akan mengikat citra orang lain pada diri kita. Kita akhirnya memiliki koneksi dengannya. Jadi ketika kita berjumpa dengan yang lain melalui wajah tersebut,
maka kita akan tunduk terhadapnya. Wajah dengan relasi yang etis bagi Levinas bukanlah wajah yang dari secara fisik, melainkan citra dari totalitas, dari the other. Seperti kamu yang ketika berjumpa dengan mantan kamu dan kamu merasakan sesuatu benak di dalam dirimu tentang dirinya, itu karena dulu kamu pernah menjumpainya, mengenalnya, dan terikat kepadanya. Bagi Levinas, manusia itu mempunyai kecenderungan untuk menghisap atau sesuatu yang cenderung mempengaruhinya agar menjadi bagian dari dirinya. Kamu akan mencoba mengenal apa yang tidak kamu ketahui, agar uang misterius di dalam benakmu itu bisa terisi dengan cara apapun. Sederhananya seperti ini. Misalnya, ketika kamu berjumpa dengan seseorang, kemudian kesan pertamamu itu tidak menyukainya, itu artinya kamu sudah menyerap apa yang tidak kamu ketahui tentang orang itu. Namun justru kamu membawanya ke dalam persepsimu sendiri, dan akhirnya dengan cara berpikiranmu kamu menjadi tidak menyukainya. Itu adalah caramu mengenal dia tanpa melewati relasi etis. Pertanyaannya, mengapa kita tidak mencoba untuk mengenalnya? Oke, jika kamu tidak ingin mengenalnya, mengapa kamu tidak ingin mengabaikannya saja? Jawabannya, kita tidak bisa mengabaikan hadirnya orang lain begitu saja. Agar kita mengenalnya, sebut saja terpuaskan, kita secara serampangan memasukkan citra orang lain sesuka kita. Kita selalu gelisah dengan apa yang tidak kenal dengan benak kita, sehingga kita mengenalnya apa yang kita identifikasikan dengan apa yang kita lihat untuk mengenalnya. Itu adalah proses penyerapan secara asing ke dalam diri kita. Levinas menyebutnya sebagai proses totalitas. Namun jangan dianggap dengan menyerap citra orang lain tersebut ke dalam diri kita membuat kita mengenal semua orang, the other, secara total, atau kita lebih jumawa. Justru sebaliknya, totalitas itu bukanlah tindakan yang etis. Itu adalah sebuah egosentris yang selalu menekan kita untuk berada di atas dari orang lain. Diri yang ingin menguasai orang lain. Diri yang seolah-olah itu menguasai orang lain. Padahal terjadi sebaliknya. Dirinya atau yang lain itu mencegah untuk masuk kepada totalitas tersebut. Bagi Levinas, the other atau orang lain itu memiliki wajah yang tidak pasti atau totalitas yang tidak pasti. Artinya, wajah yang orang lain miliki itu memiliki hal yang tidak terbatas atau infinitas. Mungkin di sini kamu mulai pusing apa yang dipikirkan oleh Levinas. Karena jujur, apa yang dibicarakan oleh Levinas itu sangat abstrak. Saya juga sepakat itu. Tapi kita coba pahami itu dengan cara sederhana ini. Ketika kamu berbicara seseorang dari televisi atau melihat keadaan politik yang ada di Indonesia, bahkan pejabat-pejabat yang ada di Indonesia, semuanya kepemerintahan yang ada di Indonesia, coba dilihat dari pertinjau YouTube, televisi pun, manapun, kamu mengklaim bahwa pejabat-pejabat itu pada korupsi, busuk, dan penipu. Oke, kamu tidak menyukainya. Ini artinya kamu sudah mentotalisasikan orang tersebut ke dalam pikiran kamu sendiri. Padahal jika kamu bertemu dengan orang tersebut dan berbicara langsung mengenalnya, dia tidak sebusuk apa yang kamu doktrin, apa yang kamu vonis ketika kamu melihat di televisi maupun di layar kaca kamu. Artinya perjumpaan tersebut justru kamu terserap kepadanya, bukan kamu yang menyerapnya, bukan kamu yang mentotalisasi dia, namun kamu yang tersesat dalam infinitasnya. Kamu yang sebelumnya membencinya, justru kamu akan mengenalnya dan menyukainya. Ini seperti halnya kisah asmaramu. Sebelum mengenal, kalian tidak saling mengerti. Ketika sudah mengenal, kalian saling mengopral janji. Contoh lagi, ketika kamu berpacaran, kamu mencintainya setengah mati. Tapi ketika sudah putus, berpisahan,
kamu membencinya setengah mati. Nah, kebencianmu itu adalah caramu membenarkan dirimu sendiri terhadap totalitas kepadanya. Sehingga kamu akan kembali kepada sifat egosentrismu yang merasa benar akan di atas yang lain. Bukankah memaafkan itu adalah tidak yang termaafkan? Memaafkan yang tidak termaafkan itu disebut kalkulasi. Itu bukan memaafkan yang murni. Etika Levinas itu berbicara yang murni atau autentis. Pikirkan itu baik-baik. Selain itu, menurut Levinas, hubungan aku dengan yang lain itu tidaklah setara. Aku atau self itu selalu tunduk menuju yang lain atau the others. Ini memiliki tanggung jawab atas hidup orang lain. Nah, di sini ketemulah etika tanggung jawab Emmanuel Levinas. Bukan hanya satu orang yang dipertanggungjawabkan, melainkan the others, semua orang yang ada di belakangnya. Tanggung jawab di sini bukanlah menolong hadirnya seseorang yang empati atau simpati, melainkan tanggung jawab yang ada pada dalam diri manusia. Bahkan sebelum ada kesadaran manusia itu sendiri, tanggung jawab tersebut ada pada dalam unmemorable past, atau masa lalu yang tidak dapat diingat lagi. Dari tanggung jawab diri mengorbankan sesuatu dari orang lain. Bagi Levinas, diri itu terpenjara dari perjumpaan the self dengan orang lain, the others. Sifat egoistik kita terusik sehingga seakan-akan kita terdorong untuk memikirkan orang lain. Jadi kamu tidak harus bersimpati dengan niatan. Karena itu, mau tidak mau adalah hal yang kamu tidak bisa tinggalkan. Itu filsafat etika Emmanuel Levinas. Bagi Levinas, manusia yang etis itu manusia yang melayani dan mengorbankan diri kepada yang lainnya, serta menyerahkan ego kita secara sepenuhnya. Apa dari sini kamu mulai memahami mengapa Yesus atau bahkan Nabi Muhammad mampu melakukan hal yang mustahil tersebut? Kebaikan yang memang benar-benar tidak ada ukurannya. Itu karena mereka menyerahkan diri mereka kepada yang lain, baik manusia kepada yang lain atau Tuhan kepada yang lain. Jika kamu belajar sesuatu hari ini, jangan lupa undur makola walatandur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, tapi jangan lihat siapa yang membicarakan. Saya Said Ismail, berterima kasih atas apa yang diapresiasi dari video ini. Semoga bisa bermanfaat. Wal afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.